Ada hadis populer tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang saya kira setiap kita sudah akrab dengan hadis itu. Hadis ini antara lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dalam hal ini tentu pemerintah yang paling berwenang. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan lisan. Para ulama tentunya lebih berwenang dalam hal ini. Fa illam yastati' fa biqalbih. Jika tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lisan, ubahlah dengan hati. Bagaimana mengubah kemungkaran dengan hati? Para ulama menjelaskan, yang pertama, hati kita mengingkari dan tidak menyukai kemungkaran yang diperbuat oleh seseorang misalkan. Dan yang kedua, hati kita berazam, bertekad kuat bahwa jika suatu saat memiliki kemampuan untuk nahi mungkar dengan tangan dan lisan, kita akan melakukan itu. Namun menurut Asy'arawi, yang demikian belumlah cukup. Menurut beliau, mengubah kemungkaran dengan hati tidak cukup hanya dengan membatinkan pengingkaran kita terhadap kemungkaran yang ada, ya, atau berazam seperti tadi. Tetapi harus juga mengekspresikan pengingkaran yang ada di dalam hati dalam bentuk sikap. Misalkan sikapnya antakuna karihan li'amali. Engkau tidak menyukai perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang misalkan. Mu'ridan anhu, berpaling darinya. Muhmilan lahu, mengabaikannya. Fala tujamilhu fi hazan, jika dia sedih jangan engkau hibur, ya. La tujamilhu fi huzn. Wala tuhanni'hu fi farah, jika dia sedang senang, bahagia, jangan beri ucapan. Wala tusa'idhu in ihtaja, jika dia sedang membutuhkan sesuatu, jangan dibantu. Wa anta'zilahu an mujtama'ika, dan kucilkanlah dia di tengah masyarakat. Harapannya, kata Asy'arawi, sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku kemungkaran yang tidak dapat ditolerir dan tidak menyadari perbuatannya itu, diharapkan dari sanksi sosial ini yang dilakukan oleh misalkan masing-masing individu melakukan itu semua secara serentak, pada suatu saat akan membuat orang tersebut jera menghentikan kemungkarannya karena merasa terkucil, merasa terisolir. Boleh jadi contoh pengambilan sikap yang diberikan oleh Asy'arawi ini tidak relevan dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun kita mengambil substansinya, bahwa apa yang ingin beliau sampaikan, bahwa pengingkaran yang dibatinkan di dalam hati haruslah diekspresikan dalam bentuk sikap, apakah dalam bentuk mimik wajah kita, apakah dalam bentuk keberpalingan kita ketika bertemu dengan pelaku kemungkaran di saat dia melakukan kemungkaran misalkan, bukan karena orangnya tapi karena kemungkarannya, seperti itu, sebagai bentuk bahwa kita tidak menyetujui perbuatan itu. Karena jika tidak ditampilkan apa yang ada di dalam hati, maka akan dikesankan bahwa perbuatan tersebut disetujui oleh kita, perbuatan tersebut kita rela dengan hal itu, dan seterusnya. Dan yang terpenting bahwa mengingkari kemungkaran pada level terendah, yaitu level hati, ya, merupakan kewajiban masing-masing kita, merupakan fardu ain, di mana ketika seseorang tidak memiliki kecemburuan apabila kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka itu pertanda dia mayat yang hidup, pertanda hatinya mati sementara raganya mondar-mandir kesana kemari, mayyitul ahya, na'udzubillahi min dzalik.